Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang ingin memimpin doa? Oh, silahkan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini teman-teman sudah ada yang tahu kita ingin melakukan apa? Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi teman-teman di sini apakah sudah ada yang pernah ikut kegiatan ini? Atau mendengar? Apakah ada yang pernah terdengar? Belum. Belum Pak. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang akan kita lakukan pada seperti kita saat ini. Kita akan saling bertatap muka, duduk secara melingkar supaya kita bisa melihat teman-teman. Kemudian nanti pada kegiatannya kita akan saling mengungkapkan pendapat, saling bercerita, dan juga mengobrol satu sama lain tentang apa yang akan kita bahas nanti. Jadi pada saat mengikuti kegiatan ini, saya harapkan nanti teman-teman untuk dapat secara terbuka untuk mengungkapkan pendapatnya secara sukarela. Saya ingin teman-teman nanti tidak diam saja. Dan juga yang terakhir, jika nantinya ada hal sensitif dari teman-teman yang lain, saya harapkan untuk teman-teman yang lain untuk dapat merahasiakan hal tersebut. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Jadi pada perkenalan ini, saya punya permainan yang bisa kita sambil kita lakukan saat melakukan perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Kurniawan. Jadi saat perkenalan nanti itu kita akan melakukan permainan yang namanya rangkaian nama. Misalnya seperti ini. Misalnya saya menyebutkan nama saya, perkenalkan saya Abi Kurniawan. Kemudian silakan setelah menyebutkan nama, kalian menyebutkan hewan kesukaan kalian. Misalnya seperti saya tuh, perkenalkan saya Abi Kurniawan. Langsung saja, misalnya ular. Kemudian dilanjutkan ke orang di sebelah kanan saya. Coba, boleh dicoba? Halo semuanya, nama saya Demardika, saya adalah Badak. Kemudian lanjut terus ya. Jika temannya sudah menyebutkan nama dan juga hewan kesukaan, silakan untuk teman yang berikutnya, sesudah dia menyebutkan nama sendiri, kemudian hewan kesukaan, kemudian menyebutkan nama dan juga hewan kesukaan dari teman yang sebelumnya. Teman-teman paham? Paham. Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Perkenalkan, saya Abi Kurniawan, ular. Halo Pak Abi, Halo Pak Abi ular, nama saya Demardika, saya adalah Badak. Halo Kak Bima, halo Yuda Bada, saya Rauda Kata. Halo Pak Abi Ular, Yuda Badak, Rauda Kata, Kreva Kucing. Halo Pak Abi Ular, halo Yuda Bada, halo Rauda Kata, halo Reva Kucing. Saya Naila Tikus. Pak Abi Ular, Yuda Badak, Rauda Kata, Reva Kucing, Naila Tikus, Adila Singa. Halo Pak Abi Ular, Yuda Bada, Rauda Kata, Reva Tikus, Naila Kucing, Azila
singa, Nesya ikan. Halo Pak Abi Ular, Yuda Bada, Rauda Kata, Reva Kucing, Naila Tikus, Azila Singa, Nesya Ikan, saya Akbar Koala. Halo Yuda. Halo Yuda Bada, Rauda Kata, Reva Kucing, Naila Tikus, Azila Singa, Nesya Ikan, dan Akbar Koala. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, di hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi teman-teman nantinya akan saling berdiskusi satu sama lain, dan kemudian saya harapkan seperti tadi, saya ingin teman-teman untuk terbuka saat menyampaikan pendapatnya nanti secara sukarela, dan juga untuk hal-hal sensitif nanti tolong untuk dirahasiakan. Bagaimana kepada teman-teman sekalian, apakah sudah jelas? Jadi hari ini kita akan membahas suatu topik. Sebelumnya kepada teman-teman, apakah ada yang tahu topik itu apa? Saya Pak, Silahkan Azila. kalau menurut sepengetahuan saya topik itu kayak berita atau isu yang sedang tren yang akan dibahas. Oke, baik Azila, terima kasih. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya lagi? Oke, cukup. Jadi betul seperti yang dikatakan Azila tadi, topik itu adalah satu hal yang nantinya akan kita bahas tentang sesuatu yang sedang tren pada saat ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik mengenai mengenal dan menetapkan set boundaries atau batasan diri. Bagi teman-teman di sini, apakah ada yang pernah dengar mengenai set boundaries ini? Ya, Pak. Oh, di sini ada dua orang yang menunjuk tangan. Siapa dulu nih? Oke, silakan Rauda. Kalau menurut saya batasan diri itu tentang batas diri kita untuk bisa orang tuh menilai apakah kita tuh nyaman atau enggak gitu. Oke, dari Rauda, set boundaries itu adalah batasan dari diri kita atau bagaimana seseorang itu dapat menilai diri kita. Begitu? Nyaman atau enggak gitu. Nyaman atau enggak? Oke. Silahkan Yuda. Kalau menurut saya Pak, set boundaries atau pertahanan diri itu adalah atau batasan diri itu adalah bagaimana batasan kita terhadap orang lain dalam kita menjaga diri kita, seperti itu privasi ataupun etika kita dalam bermasyarakat, seperti itu Pak. Oke, jadi dari Yuda itu bagaimana batasan dari diri kita sendiri terhadap orang lain. Ya. Oke, teman-teman yang lain apakah masih ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Sama seperti teman-teman yang lain Pak. Sama Pak. Oke, jadi betul ya, sama seperti yang dikatakan oleh Rauda dan Yuda tadi. Jadi set boundaries ini adalah suatu aturan atau batasan yang kita tanamkan pada diri kita supaya kita tidak ikut terbawa oleh orang lain. Baik, jadi menurut kalian, apakah setiap orang itu perlu untuk memiliki batasan diri ini? Perlu. Apakah ada yang ingin mewakili teman-temannya menjelaskan? Saya Silahkan Azila, silakan Azila. kalau menurut saya perlu Pak, setiap orang punya batasan diri atau boundaries itu karena dia bisa melindungi dirinya dari perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Oke, bagus. Dari Azila. Silakan Yuda. Kalau menurut saya Pak, kita perlu memiliki batasan diri. Karena kenapa Pak? Kita punya batasan diri itu agar kita menjaga privasi kita. Karena tentu kita punya hal-hal yang sebenarnya tuh tidak perlu kita tunjukkan pada orang lain, dan juga hal itu seperti hal-hal yang bisa kita nikmati sendiri, dan juga
seperti yang dikatakan Aziz tadi, itu kan sebagai bentuk pertahanan diri kita gitu kan Pak. Nah itu sebagai mekanisme kita dalam melindungi diri kita juga Pak. Oke, bagus dari Yuda sama Azila. Itu tadi bahwa self beneran itu merupakan bentuk pertahanan diri kita terhadap orang lain, terhadap omongan orang lain. Apakah masih ada yang ingin bicara? Cukup. Ya. Kemudian, apakah batasan diri dari diri seseorang itu dapat berbeda-beda? Beda. Bisa. Beda? Iya, bisa. Oh, kenapa bisa beda, Akbar? Ya karena kan setiap orang itu pasti punya sifat yang berbeda-beda, permasalahan yang berbeda-beda, sama situasi yang berbeda-beda. Jadi nggak mungkin semuanya pasti sama batasan dirinya, Pak. Oke, baik. Dari Akbar, ternyata karena setiap orang itu berbeda-beda, jadi setiap orang juga pasti mempunyai batasan diri yang berbeda-beda. Dari teman-teman yang lain, Saya Pak, oke silakan Nesya. menurut saya kan Pak betul yang diomong Akbar tadi kan setiap orang itu ada yang introvert, ekstrovert. Siapa tahu dengan kita dekat-dekat dengan orang itu tidak suka dia introvert. Enggak seperti kita yang ekstrovert, mungkin gitu Pak. Ya betul, bagus. Teman-teman yang lain, oh Yuda lagi, silahkan Yuda. Dari yang Akbar dan Nesya bilang itu sebenarnya betul Pak. Banyak sekali cara kita tuh dalam mekanisme batasan diri. Ada orang yang dia tuh terbuka secara penuh, namun ada juga yang tertutup secara penuh Pak. Dia tidak berbicara sama sekali tentang dirinya pada orang lain. Tapi ada juga orang yang dia tuh 50-50, setengah terbuka, setengah tertutup. Seperti orang yang dia tuh hanya berbicara pada orang yang dia dekat saja, namun pada orang yang tidak dekat dia tidak berbicara mengenai dirinya, seperti itu Pak. Jadi seperti itu ya. Oke, bagus. Bagaimana perasaan kalian jika ada seseorang yang memaksa kalian untuk melakukan sesuatu padahal kalian tidak ingin melakukan hal tersebut? Oke, Akbar silahkan. Yang pertama itu pasti kesel lah ya. Kesel. Ya gimana ya, udah netapin batasan diri tapi dipaksa buat apa ya, matahin itu ya. Rasanya pengen kayak dua pilihan sih. Yang pertama maju hajar orang itu, yang kedua pergi. Itu kalau pilihan saya. Jadi pilihan kamu ingin bertengkar, Bang? Iya, kan udah ada batasan diri gitu. Saya udah pegang teguh itu, nggak boleh di apa-apain, nggak boleh dibuka. Tiba-tiba ada orang buka aja. Ya gimana nggak kesel coba? Berarti kamu orang yang langsung meluapkan emosi kamu begitu ya, Bang? Itu pilihan kedua. Pilihan kedua, kan pilihan pertama itu, Bang? Kalau pilihan pertama saya pergi aja. Oke, bagus. Dari teman-teman yang lain, Saya Pak, silakan Reva. benar kata Akbar tadi, kesel lah kalau misalnya kita disuruh ngelakuin apa yang kita nggak mau gitu kan. Dan juga kita tuh ngerasa nggak nyaman dan ngerasa tertekan Pak untuk ngelakuin hal itu. Walaupun kita ngelakuin hal itu tuh kayak terpaksa, tapi tetap aja kayak batin ini kayak kesel banget gitu Pak. Jadi merasa kesal. Kesal, tertekan, nggak nyaman sama situasi yang ada di titik itu. Naila dari tadi diam aja, Naila. Coba Naila ngomong. Kalau menurut saya Pak sama seperti Reva, nggak nyaman, tertekan dan lain-lain itu. Terus saya kalau udah merasa tertekan itu biasanya saya menghindari orang tersebut Pak, menjauh. Jadi langsung nggak mau kamu teman lagi. Komunikasi, nggak. Sampai apa ya? Sampai batin tadi udah merasa care sama orang tersebut, ya udah. Oke, Bu. Berikutnya, jika itu tadi kan kita sudah bilang masalah merasa dipaksa begitu kan. Tapi pernah nggak kalian merasa keberatan untuk mengatakan tidak jika harus melakukan paksaan seperti Pernah tadi? sih, pernah Pak. Kenapa? Pernah? Sering mungkin Pak. Sering mungkin Pak. Karena izinnya Pak, karena Ya, ngerasa silakan. kayak bikin dia takut kecewa atau nanti malah dia tuh kayak nggak bisa lagi nih orang ini dipercaya atau gimana lah gitu Pak. Ya, apakah hal yang kamu rasakan itu cuma terhadap teman dekat atau semua orang gitu? Kebanyakan sih di hubungan pertemanan sih Pak. Bagi teman-teman yang lain,
Apakah itu tadi kan banyak yang ngomong pernah. Nah, pernahnya itu bagaimana? Kayak Pak, Silahkan, Azila. kalau saya mungkin sama dengan Reva ya Pak, lebih ke banyak di lingkungan pertemanan yang kayak kita tuh karena mungkin kalau teman dekat, padahal kan sebenarnya mau teman dekat atau mau baru kenal kan kita tetap harus menjaga batasan diri kita gitu, boundaries kita. Tapi karena mungkin terkenal label teman dekat tadi, jadi kayak lebih gak enakan untuk mengatakan tidak. Jadi kita kayak melanggar batasan diri kita gitu. Jadi mungkin sulit itu karena hubungan teman tadi ya. Iya, Pak. Meskipun kita sudah menetapkan hal seperti tadi. Jadi menurut kalian, apakah ini merupakan suatu hal mengapa seorang itu sulit untuk menetapkan batasan diri? Apakah hubungan dekat dengan seseorang itu merupakan suatu hal yang membuat orang tersebut sulit untuk menetapkan batasan diri? Bisa jadi Pak. Jadi, Pak. Tapi nggak sepenuhnya Pak. Oke, silahkan Nesya. Baik Pak, contohnya kayak sama dosen itu kan kita nggak terlalu dekat kan, kayak sama teman, sama-sama orang yang lebih tua yang memerintahkan kita, itu kan nggak enak juga Pak. Nah, jadi nggak nentu kalau hanya teman dekat atau orang-orang yang kita kenal. Bisa jadi orang-orang baru yang kita kenal yang kita segan untuk mengikutinya, itu bisa jadi Pak. Jadi tidak mesti dekat, yang Iya. penting kita punya hubungan dengan orang tersebut. Dari teman-teman yang lain, Sama aja sih Pak. Roda silakan. Sama aja sih Pak, kalau misalnya merasa takut ditolak, terus misalnya nanti merasa takut dikecewakan, terus merasa yang ujung-ujungnya tuh nggak nyaman sama orang ini, terus cut off orang itu, kayak itu lah Pak gitu ya. Itu oke, bagus. Nah, karena saya merasa dari tadi kita tegang sekali kan. Jadi saya punya apa tuh namanya, sedikit permainan. Ini bukan permainan sih, Apa tuh Pak? dia kayak senam. Ice breaking Pak, ice breaking. Ya, ice breaking, betul. Jadi kayak gini senamnya. Gimana Pak? Saya cuma tekan terlebih dahulu, oke? Ini sebelum kita sambil duduk Pak. Duduk aja, enggak usah berdiri. Iya aja Pak. Cuman atur dulu, jangan dekat-dekat. Geser lagi nih. Jadi kita akan melakukan permainan yang namanya Marina menari di atas menara. Sebelumnya kalian bisa memperhatikan saya dulu sebelum nantinya kita mulai. Dia tuh kayak begini ya. Dari sini tangannya dari sini. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Jadi tambah lama tambah cepat. Oke. Paham? Paham Pak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Gimana? Seru Pak. Pak. Seru Kayak senam ya? gitu ya Pak? Hah? Kayak senam gitu. Sedih langsung pada Iya, emang. Tapi baru tahu loh Pak ini gamenya. Kalian baru tahu ya? Kalau aku sih baru tahu. Yuda tadi paling bisa. Seharusnya kalian nanti belajar sama Yuda lagi Oke, ya. Pak. Oke Pak, oke Pak. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan kita tadi. Jadi menurut kalian bagaimana dampak dari seseorang yang tidak menetapkan batasan diri tadi? Oke, Naila, silahkan Naila. Dampaknya kan Pak. Iya. Dampaknya tuh kita mudah disepelein orang Pak. Gampang di kayak
dipandang sebelah mata. Kayak disuruh-suruh gitu. Betul, nah. Oh iya betul. Ami silahkan Ami. Kalau menurut saya dia jadi seseorang yang tidak percaya diri, terus seperti orang yang nggak enakan gitu kalau diajak kemana-mana, nggak bisa ngebatasin dirinya gitu. Jadi kemana-mana diajak orang mau aja. Ya jadi gitu. Dari teman-teman di sini apakah ada yang punya pengalaman seperti yang dikatakan dari teman-teman yang tadi? Nggak ada. Misalnya kalian, oh Akbar, silahkan Akbar. Mungkin ini pengalaman saya waktu SMA sih Pak. Waktu SMA? Iya, kan waktu SMA tuh peringkat saya lumayan bagus. Tiba-tiba guru itu datang, mau nggak ikut tes apa gitu. Saya nggak dengerin banget tes apa. Jadi saya iya-iyanya aja, soalnya kan guru, jadi gak enak nolak. Tiba-tiba pas lihat kertas itu tes OSN SMA ini, OSN nggak bakal masuk lah. Asal jawab aja saya Pak. Pas Ternyata lihat, masuk? nggak, pas lihat peringkat itu kan katanya 5 besar bakal masuk OSN. Saya lihat, oh nggak ada nama saya. Saya cuma baca 1, 2, 3. Tiba-tiba teman saya di belakang, oh selamat Bar masuk. Saya lihat nama saya nomor 5 pas itu batasan. Kok bisa maksud saya kan? Alhasil saya harus ikut bimbel itu selama setengah semester yang saya sesali banget. Padahal kamu nggak ada niat sama sekali tuh. Nggak ada, Jadi Pak. terpaksa tetap harus ngikut ya. Terpaksa banget. Itu pengalaman, makanya saya sekarang tuh sering banget nolak orang, termasuk dosen saya sendiri kadang saya tolak. Dia menurutkan apa yang sebaiknya dapat kita lakukan agar kita bisa menolak untuk, bukan menolak sih, tapi melawan ajakan tadi seperti yang dikatakan Akbar tadi. Saya Pak. Yuda silahkan Yuda. Ya, tentu kalau kita kaitannya dengan batasan diri, tentu kalau kita memang tidak punya kemampuan dalam mengikuti apa yang diajak oleh orang lain, ya kita yang pertama itu tolak, kita menolak secara halus, secara baik-baik Pak. Dengan penuh pengertian dan juga dengan alasan yang logis dan jelas gitu, Pak. Nah, namun apabila orang tersebut memaksakan kehendak dia untuk kita mengikuti apa yang dia katakan, tentu kita harus menolak secara lebih tegas lagi Pak, supaya karena apa, tentu kita punya batasan diri kita yang harus kita pertahankan Pak. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Jadi kita harus mencoba melawan secara bertahap. Pertama kita sanggah dulu, jika tidak juga bisa menolak, kita menolak lebih keras lagi gitu ya. Iya. Oke. Langkah sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menjaga batasan diri ini? Rauda silahkan. Kalau menurut saya kita lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Kalau misalnya potensi kita di situ, terus misalnya ada orang yang ngajak untuk misalnya lebih ke arah yang potensi kita tidak mencukupi gitu Pak. Jadi kita tuh bisa mengenal diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak mampu atau kita tidak mau, kita bisa berani untuk menolak gitu. Jadi lebih mengenal diri sendiri agar bisa menolak. Mungkin dari teman-teman yang lain, Nesya silakan. Menurut saya Pak, lebih kepada teguh pendirian dalam diri sendiri ya Pak. Kalau kita ngomong A ya tetap A, kalau B tetap B. Nanti kalau kita tiba-tiba ada teman yang ngajak, padahal kita udah mau yang A, tapi tiba-tiba teman ngajak yang B. Kita harus teguh pendirian dalam diri kita. Kita tadi milihnya A bukan B gitu aja Pak. Terima kasih Nesya. Jadi kita harus teguh pada pendirian kita. Dan teman-teman yang lain, apakah masih ada? Sama Pak kayak ini. Cukup. Jadi yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa untuk menjaga batasan diri ini, yaitu kita harus bisa mengenali potensi yang ada dalam diri kita dan juga tetap teguh pada pendirian. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kegiatan kita pada hari ini. Berikutnya, apakah ada kesan dari teman-teman di sini? Saya Pak, Azila silakan. kalau menurut saya kesannya kegiatan kita hari ini sangat seru, apalagi bagian eksekutif ini itu sangat membuat semangat lagi ya Pak ya. Terima kasih Zila. Oke, dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menyampaikan kesan?
cukup Pak. Cukup. Oke, baik. Kalau begitu pesan, apakah ada yang ingin menyampaikan pesan? Saya Pak. Silakan Nisha. Baik Pak, pada kegiatan pada hari ini saya ingin menyampaikan pesan saya. Untuk kegiatan berikutnya kita ganti topiknya yang lebih menarik lagi. Terus kan kita sekarang banyak tren-tren yang Pak yang menarik. Nah saya harap kita diskusinya lagi tren-tren banget gitu Pak, biar lebih seru lagi pada hari ini. Ini udah seru sih Pak, tapi kita cari yang lebih seru lagi. Oke, baik. Berarti kita ganti topik yang lebih seru lagi, yang Iya, sedang iya. tren pada saat ini. Iya. Karena pesan dan kesan pada kegiatan kita ini bagus. Jadi bagaimana kalau kita melakukan bimbingan kelompok lanjutan? Setuju. Nah, kalau setuju, teman-teman di sini apakah ada yang punya opsi untuk hari apa kita lanjutkan? Kamis depan Pak. Oke, hari Kamis depan. Setuju Pak sama hari Kamis depan sama kayak hari ini. Setuju. Oke. Setuju, Pak. Oke, jadi dari hari Kamis depan, apakah ada yang mengopsikan jam? Jam Jam yang sama. 8 Pak, kayak Jam 8 tadi. ya. Jam yang sama. Tadi jam 8. Iya. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kegiatan bimbingan kelompok lanjutannya akan kita lanjutkan kembali hari Kamis depan pada jam 8 pagi. Oke, terima kasih. Dan karena pada awal tadi kita mulai dengan berdoa, jadi alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman di sini apakah ada yang ingin? Silakan, Akbar. Baik teman-teman, karena diawali dengan doa, maka lebih baik kita akhiri juga dengan doa. Oke? Silakan ikuti saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima Oke, terima kasih Akbar. Jadi dengan sudah ditutupnya doa dengan Akbar tadi, berarti sudah selesai juga kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah secara aktif berpartisipasi pada kegiatan kita ini yang nantinya akan kita lanjutkan kembali hari Kamis depan. Ya, Pak. Terima kasih. Jika ada saya ada salah, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.